Halo semuanya, selamat malam. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan di Instagram saya mengenai marketing without budget. Nah, ini marketing without budget tentunya banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya marketing itu yang katanya identik dengan biaya besar, tapi ternyata bisa gratis dan sekarang banyak yang melakukan itu. Itu. Dan secara tidak disadari para pengguna sosial media itu adalah agent dari marketing without budget. Jadi Anda tidak mendapatkan upah atau bayaran, tetapi Anda mempublikasikan, kemudian Anda sebagai marketing agent dari produk atau pabrik atau personal yang kalian selalu jadikan populer. Nah, itu banyak yang dilakukan oleh para pemula-pemula, kemudian ya ada juga yang mungkin mau jadi artis atau untuk menjadi terkenal. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ada yang menggunakannya dengan cara yang boleh saya katakan itu kadang tidak beretika dan tidak beradab ya, karena sepatutnya sosial media itu adalah pendidikan buat masyarakat, terutama anak-anak, karena sekarang kan banyak pengguna media sosial itu saya lihat sebenarnya usianya masih istilahnya sekarang yang dibilang Gen Z ya. Jadi ini sangat disesalkan sekali kalau mereka misalnya menonton, kemudian mereka berpikir bahwa itu adalah satu kebenaran, padahal tidak. Nah, kenapa mereka melakukan hal itu? Jadi ada juga yang melakukannya dengan cara yang pertama, mereka menjadi public enemy. Ya, jadi public enemy sehingga setiap orang yang hater, dia berupaya menciptakan haters yang begitu banyak sehingga para haters ini akan terus-menerus memonitor setiap gerakan, setiap apapun yang dilakukan, dan bahkan secara tidak disadari oleh para haters ini, mereka adalah agent marketingnya. Mereka publikasikan, bahas terus-menerus, sehingga akhirnya orang yang sebenarnya tidak mau tahu, akhirnya jadi penasaran, ingin tahu apa sih, siapa sih. Nah, itu adalah goalnya. Jadi memperbanyak haters itu adalah goal dari marketing juga. Kemudian mereka tentunya gratis. Marketing without budget pada tahun 90-an itu adalah memang marketing yang boleh dikatakan bagaimana caranya tidak menggunakan biaya. Mereka tidak mau menggunakan jasa advertising, kemudian media televisi, karena takut terbeban dengan ongkos produksi dan harga yang produk yang akan dijual ataupun honor ya. Jadi pada ketika itu marketing without budget di tahun 90-an itu ada yang namanya purchase with purchase. Jadi kalau Anda membeli satu produk maka mendapatkan produk lainnya dengan harga murah, itu marketing without budget. Atau di dalam satu produk ada yang namanya kupon untuk membeli produk lainnya dalam yang satu pabrik itu. Nah, itu marketing without budget. Tetapi saat ini yang berkembang adalah marketing without budget, boleh dikatakan malah merusak mental masyarakat Indonesia. Jadi ini harus ditertibkan. Marketing without budget yang untuk personal, bukan kepada produk ya. Contohnya adalah pura-pura berkonflik mengatakan, wah ini produknya itu nggak benar, itu tidak mengandung ini tidak mengandung ini. Dan kemudian akhirnya kedua-duanya ini mendapat perhatian kedua belah pihak. Produknya, orangnya ya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya ditertibkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah kandungan dari produk tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan, atau memang konflik itu yang konflik ini terjadi akibat produknya betul-betul mengandung zat-zat yang berbahaya gitu. Kalau ternyata produknya tidak apa-apa, nggak mengandung bahan berbahaya atau it's okay,
bisa digunakan aman gitu kan. Tapi kan eh, udah persepsi yang berkembang di masyarakat udah berbeda gitu. Jadi ini yang harus dicegah. Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum orang-orang yang untuk mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Jadi buat juga para pengguna media sosial, sosial media ya, juga harus berhati-hati menyikapi. Karena apa? Saya perhatikan kalian semua udah jadi agent marketing, nggak digaji, nggak dibayar, nggak dikasih honor. Tapi Anda berhasil membuat satu produk dan orang menjadi populer. Jadi dibahas setiap hari di mana-mana. Sampai dengan televisi pun memanfaatkan momentum itu supaya kalian masih nonton. Karena dia berpikir, hatersnya banyak. Jadi marketing without budget ini saat ini banyak sekali yang menggunakan. Namun yang sangat disesalkan adalah akhirnya seperti mereka mempermainkan, ada yang mempermainkan hukum, ada yang pura-pura berkonflik di rumah tangga, ada yang pura-pura berkonflik antar pacar, kemudian ada yang berpura-pura apa sih namanya, ya mohon maaf ya, agak seperti gila gitu supaya dia dibenci sama orang banyak. Kalau dibenci kan banyak orang jadinya pengen lihat, ih ngapain sih dia, penasaran terus kan. Iya kan? Pasti saya yakin karena dari follower saya di Instagram aja itu banyak sekali apa sih namanya para haters yang mendm saya. Cuman saya lihat memang perilaku itu adalah tidak normal. Nah, dalam hal ini Kementerian eh, Kominfo harusnya memperhatikan juga. Sah-sah saja sih untuk menggunakan sosial media untuk publikasi, kemudian untuk cari popularitas. Tetapi yang disesalkan saat ini adalah yang dinamakan gimmick. Gimmick itu adalah seperti seakan ada konflik eh, orang dengan perusahaan, kemudian seakan orang ini menghujat satu produk, kemudian menjadi laporan kepolisian, dan kemudian tetapi laporan kepolisiannya akhirnya tidak jalan. Sementara mungkin pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah gimmick. Gimmick itu sesudah mereka bikin laporan, kemudian heboh di media, dibahas produknya, dibahas orangnya, dan kemudian akhirnya damai. Kan aneh kan? Jadi ini yang apa sih namanya, yang saya katakan tidak baik gitu. Tetapi memang banyak yang menggunakan cara-cara seperti itu sekarang. Dan itu adalah marketing yang gratis. Karena apa? Karena segitu banyaknya haters, mereka lah justru yang mempublikasikan. Mereka lah yang justru jadi agen marketing dari orang, tokoh, produk, tempat, dan lain-lain. Ya, ini yang harusnya sebenarnya diperhatikan, aturan dari Undang-Undang ITE sendiri tidak menjamah sampai ke ranah sana. Nah, ini yang harusnya masukan juga kepada pemerintah. Eh, Mungkin lucu juga kali ya revisi-revisi lagi ya. Nanti dibilang membelenggu apa sih namanya, kebebasan berkomunikasi. Persoalannya adalah ini sudah disalahgunakan itu. Jadi marketing without budget bukan seperti itu. Ya, marketing without budget bukan seperti itu. Nah, kelompok yang kedua adalah yang seperti saya katakan tadi, bahwa mereka memang dibayar berkelompok, biasanya 25 sampai 50 orang, untuk menyebarkan kebencian di sosial media, untuk supaya ini orang mendapat perhatian terus-menerus. Karena memang dia digaji untuk itu, dibayar untuk itu, dan mereka dibayar dalam jumlah yang lumayan besar. Kalau mereka udah berhasil menciptakan haters yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, honornya otomatis makin bertambah gitu. Karena apa? Karena uh, begitu banyaknya orang yang akan penasaran, selalu memperhatikan mereka, melihat mereka setiap hari, penampilannya, apa yang dipakai, apa yang dimakan, kemudian society-nya bagaimana, seperti itu. Jadi ini adalah agent marketing without budget yang dibayar, ya.
Kalau dikatakan kok agen marketing without budget, ya seperti yang tadi saya katakan, yang dikatakan marketing dengan budget, di awal saya sampaikan bahwa untuk bisa tayang di TV 30 detik itu range-nya adalah 14 juta sampai 25 juta untuk TV yang sayup-sayup, penontonnya dikit. Tetapi kalau untuk TV yang penontonnya sudah banyak, ratingnya bagus, itu 100 juta per 30 detik. Jadi Anda bayangkan dalam satu program acara kalau diperlukan untuk mempublikasikan ini orang adalah 30 menit. Jadi bayangin 30 menit di perhitungannya adalah 100 juta dibagi 30 detik dikali 30 menit. Artinya hampir mencapai 5 miliar. Nah, yang paling gampang dan paling murah gimana? Yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, menciptakan haters. Kemudian ada juga yang diciptakan seakan-akan bahwa ini adalah orang yang sangat baik tanpa cacat celah, ya. Nah, ini juga termasuk marketing without budget. Itu si apa sih namanya, si tokoh, si orang yang dipublikasikan itu dia cuma apa sih namanya, menerima bersih aja. Jadi ada agennya yang meng-hire sekelompok orang untuk mempublikasikan sisi positif terus-menerus dari orang tersebut, seakan manusia tanpa cacat celah dan dosa, begitu juga dengan produk yang sangat bagus gitu. Jadi itu ya yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan saya tayangkan berikutnya di sesi kedua mengenai siapa sih yang menggunakan marketing without budget. Saya tambahkan lagi sedikit ya mengenai marketing without budget. Tentunya kalian akan bertanya-tanya, emang apa untungnya televisi menayangkan mereka? Karena banyak orang yang membenci. Loh, Anda sudah jadi penonton, haters yang segitu banyak menonton. Nah, TV keuntungannya dari mana? Mereka mendapatkan iklan. Jadi dalam satu tayangan aja coba kalian hitung berapa iklan yang tampil. Kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, marketing menggunakan televisi, media televisi, 30 detik itu tarifnya seperti yang saya udah jelaskan. Artinya si stasiun televisi juga mendapatkan benefit dari menampilkan mereka. Makanya secara tidak disadari ini para haters sudah memberikan uang yang banyak, baik kepada orang yang dikatakan dibenci, baik kepada televisi juga. Bukan saya mencegah untuk itu kan ekonomi berjalan. Ya, ekonomi berjalan. Persoalannya adalah yang ditayangkan tidak mengedukasi. Bahkan saya melihat dalam beberapa waktu terakhir ini ada salah satu stasiun televisi mempublikasikan LGBT. Seperti melegalkan, ya. Nah, ini juga saya tidak ngerti KPI-nya lagi tidur atau gimana ya. Harusnya kan tidak boleh dong. Apakah di Indonesia sudah melegalkan LGBT sehingga dibiarkan saja tayangan-tayangan seperti itu? Karena saya masih ingat ada aturan dulu tuh yang suka tampil laki pakai baju perempuan, kemudian make up seperti perempuan, itu kan di stop, udah nggak boleh lagi. Kenapa sekarang lelaki yang berubah alat kelamin boleh tampil di TV? Ini harus juga menjadi perhatian dari KPI dan juga Kominfo, ya. Saya berharap agar tayangan-tayangan di TV maupun dalam konten-konten YouTube itu lebih mengedukasi. Sekian dari saya, dan saya akan nanti dalam konten berikutnya saya akan tampilkan, dan saya akan sedikit informasikan juga siapa aja sih artis-artis atau orang-orang yang sudah menggunakan marketing without budget. Kalian pasti sudah bisa menebak, tetapi kita tidak boleh menuduh. Tetap harus menggunakan praduga tidak bersalah, karena negara kita adalah negara hukum. Sekian, terima kasih, selamat beristirahat.